Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, sini. Gimana duduknya, udah nyaman belum nih? Udah. Apa kabar nih Julpan nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Iya, kemarin tuh kayaknya sempat lihat ibunya siapa gitu di pasar. Iya, kemarin belanja biasa bilang. Oh gitu. Ada apa kesini nih, mau ada apa tuh Nen? Ini mau konseling. Ya. Coba konseling lagi, ada masalah? Ya, namanya manusia mah masalah ada terus ya. Oke. Ini sebelumnya nih ya mau nanya dulu kan. Emang udah tahu apa itu konseling gitu? Enggak sebenarnya. Enggak. Jadi terus pernah dengar kata konseling tuh dari mana? Dari banyak aja yang bilang konseling gitu. Tapi nggak ngerti itu apa. Oh, baik. Jadi konseling itu interaksi antara dua orang ya, yang dimana di sini saya bisa sebagai konselor dan Julfa bisa sebagai konseli. Nah, di sini itu konseling itu pemberian pembantuan atau mengentaskan diri ya, mengentaskan masalah, yang dimana bantuan itu diberi oleh konselor dan masalahnya itu dari konseling yang nanti akan dientaskan dan diselesaikan. Emang ada masalah apa sebelumnya sampai mau di konseling gitu? Mau ada apa? Jadi gini, ya tuh kan nggak ngapa-ngapain ya di rumah, tapi pengennya tuh kan kerja gitu, Pengen kerja. cuman ada yang bikin bimbang lah gitu. Ini kedengarannya masih malu-malu, kenapa ini kayak mesti ada yang ditahan-tahan? Karena nggak ada yang tahu ini, saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Oh begitu, jadi saya lupa tadi menjelaskannya. Jadi konseling itu kan apa sih, bantuan yang dari konselor untuk konseling kan. Selain itu gak usah takut nih, insya Allah nih saya akan amanah menjaga rahasia, karena di dalam kode etik bimbingan konseling sendiri itu ada asas kerahasiaan dalam pelaksanaan konselingnya. Jadi konselor dituntut untuk merahasiakan apa yang diceritakan oleh konseli, dan Julfa nggak usah takut karena insya Allah bakal saya simpan sendiri nantinya, nggak bakal saya kemana-manain, karena kan kita juga cuma berdua gitu kan. Ya, karena kan kita juga cuma berdua, jadi pasti akan saya simpan. Dia cuma takut aja gitu kan, dia gitu. Ya cuma takut aja, soalnya saya juga nggak pernah cerita ke siapa-siapa kan. Ya insya Allah. Masalah kebimbangan ini. Ya insya Allah ceritanya, masalahnya insya Allah dirahasiakan seaman-amannya oleh saya, dan saya simpan oleh diri sendiri ya. Semoga juga nanti bisa membantu kedepannya gitu kan untuk kita ya. Apa sih emang bingung gitu, kenapa? Jadi saya tuh kan niatnya tuh ingin bekerja ya. Cuma ada dua pilihan lah. Saya tuh sebenarnya ingin masuk ke kantornya di perusahaan lah, salah satu perusahaan. Cuma ada juga tawaran buat jadi guru, jadi tenaga pengajar. Cuman jadi yang bikin saya bingung tuh, yang bikin saya bimbang, kalau di perusahaan itu kan saya harus nyari dulu, harus melamar, interview, banyak lah prosesnya. Sedangkan kalau guru tuh saya udah ada tawaran, jadi saya tinggal kasih lamaran aja, jadi langsung masuk. Cuma saya nggak ada niatan buat jadi guru, nggak ada bakat lah gitu. Nggak ada bakat jadi guru, jadi lagi ditimpa oleh dua pilihan ya, antara keinginan kerja di perusahaan dan mendapat tawaran juga sebagai guru gitu kan di salah satu sekolah. Tapi nih ya kan dari kedua itu tuh saya jadi pengen tahu nih, kayak sekarang tuh lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini gitu kan, karena kan
Ya didengar ceritanya mah sepertinya lagi tidak ada kerjaan, tapi apa sih kegiatannya sehari-hari? Ya paling di rumah Di rumah. ya pekerjaan rumah lah. Lebih sering ngapain kalau di rumah tuh? Paling buka sosial media Buka sosial media. gitu. Jadi kegiatannya hanya di rumah aja gitu ya, bersih-bersih rumah atau ya main-main HP lah Main-main ya, HP lah. kayak manusia pada umumnya lah ya. Mama ini kan di rumah aja nih, beberes, main HP gitu kan. Sedangkan tadi kan ada apa namanya, Junpa sedang dibingungkan ada 2 pilihan antara kerja di perusahaan ataupun jadi guru. Nah, saya pengen tahu nih, udah ada nggak yang dilakukan gitu dalam menghadapi kegelisahan? Jadi untuk tawaran jadi guru itu saya udah coba nyari-nyari minat saya lah gitu di situ buat jadi guru. Kayak gimana caranya jadi guru yang baik, gimana caranya menghadapi anak-anak, public speaking yang bagus dengan anak-anak. Cuman kayak rasanya tuh tetap nggak ada gitu, buat ke situ tuh nggak ada. Terus juga buat masuk ke perusahaan, saya juga udah coba-coba cari loker, nanya ke teman-teman atau nyari di website, sosial media kan sekarang banyak ya. Oh, berarti udah ada lah ya tindakan yang dilakuin dalam kegelisahan ini sebenarnya, seperti mencari tahu bagaimana cara menjadi guru gitu, walaupun kegiatannya mungkin main HP-nya dipakai untuk itu kan disediakan. Ya, jadi masih ada lah tindakan yang dilakukan oleh Junpa ini dalam menanggapi kegelisahan, walaupun sebenarnya masih butuh mungkin oleh karena itu makanya kesini Masih gitu. tetap bimbang Masih tetap bimbang gitu kan, ada ya, ya, itunya gimana bingung gitu, pengen di perusahaan tapi takut nggak langsung keterima gitu mungkin ya, saya nangkep gitu. Pengen jadi guru tapi mungkin belum dapat minatnya ke sana gitu kan. Ada dari masalah itu nih, ada nggak sih yang pengen kamu lakuin dari kedua itu? Ya, pengennya sih ingin apa gitu kamu, ingin mencapai apa gitu? saya sih pengennya ya tetap kerja di perusahaan, pengennya sih di perusahaan karena nggak ada di guru tuh nggak ada. Apa yang kan kamu ingin ke perusahaan nih, apa nih yang jadi sebab kamu tuh pengen banget kerja di perusahaan? Saya tuh pengennya tuh cepat dapat kerja sebenarnya, karena salah satu alasan juga orang tua yang gimana ya, suruh mendorong cepat-cepat lah gitu. Jadi pengen cuma dapat kerja di salah satu perusahaan gitu. Jadi sebenarnya kegelisahan ini tuh ada di balik itu tuh ada tuntutan ya dari Iya. orang tua gitu. Ya. Ibu, bapak atau siapa atau keduanya? Ya orang tua lah. Orang tua, oke. Jadi ada dorongan dari orang tua untuk langsung bekerja gitu kan, cepet-cepet bekerja gitu. Tapi dari orang tua sendiri udah tahu kamu ditawarin mau ke guru gitu atau gimana? Belum sih, belum tahu. Baru ke kamu aja gitu. Iya, saya kan belum berani juga cerita ke beliau. Jadi Junpa ini merasa ada tekanan tersendiri nggak sebenarnya? Ya, tuntutan dari orang tua tuh sebenarnya tekanan banget Kan, berarti jadi sebenarnya tuh faktornya tuh dari orang tua kan, jadi kamu pengen kerja, cuman kamu dibingungkan oleh 2 pilihan. Iya. Ya seperti itu. Ya emang susah sih ya kalau emang dorongan dari orang tua juga pengen ngeburu-buru kita juga, sedangkan kita sebenarnya sedang dihadapi oleh 2 pilihan. Tapi kan di sini Junpa ini tidak tidak memberitahu yang sebenarnya ke orang tua gitu. Walaupun sebenarnya Junpa udah mencoba atau berusaha gitu kan mencari loker atau coba memahami bagaimana cara menjadi guru tadi seperti yang sudah dibicarakan. Ya saya bisa memahami itu semua ya, karena emang agak susah sebenarnya kalau
dapat tekanan sedih apalagi dari keluarga sendiri kan, pasti kepikiran banget lah, apalagi di usia-usia kita yang emang udah dituntut ibaratnya sama orang tua untuk bekerja, walaupun ya kita bukannya mau menganggur kan, pasti pengennya mau kerja gitu, kita tuh pengennya menghasilkan duit. Saya paham kok, bisa dimengerti ya, cukup berat lah ya, cukup juga saya ngerti. Tapi dari masalah ini nih, menurut kamu apa nih yang harus kamu ambil? Kan kamu tadi udah coba nyari tentang bagaimana cara jadi guru, sudah mencoba mencari loker gitu. Menurut kamu gimana? Tekad kamu di mana? Tetap di perusahaan. Tapi menurut kamu dengan di perusahaan, kamu tekad di perusahaan tapi belum ada, menurut saya nih ya, dari penilaian saya dari kompeten, kamu udah coba cari loker-loker, tapi ada nggak usaha kamu yang benar-benar terjun langsung? Ada nggak tuntutan dari orang tua gitu kan untuk pokoknya kamu harus kerja di perusahaan ini gitu, atau mungkin apa aja yang penting kerja, atau gimana? Kalau dari orang tua sendiri, sebenarnya orang tua nggak pernah ngomong harus kerja ini, harus kerja itu. Enggak sih, nggak ada tuntutan. Kayaknya mereka cuma pengen cepat kerja aja gitu. Jadi emang orang tua nuntut itu kan cepet-cepet kerja aja gitu kan ya. Dari kamu sendiri nih, menurut kamu dari masalah ini apa sih yang harus kamu tentuin? Kalau dilihat dari ceritanya kan kamu lebih milih ke perusahaan, tapi sebenarnya yang ada di depan mata tuh tawaran menjadi guru kan. Apa nih yang mau kamu ambil dalam menyikapi masalah ini? Keinginan benar-benar kamu kayaknya tetap di perusahaan. Tetap ya, kamu emang ingin di perusahaan. Iya, karena kalau gak minat tuh gak nyaman gak sih? Iya. Jadi kamu tetap di perusahaan, tetap ingin di perusahaan ya, tetap memutuskan untuk perusahaan. Menurut kamu itu menurut kamu udah pilihan terbaik kamu? Iya. Ya udah. Tapi ada nggak usaha kamu gitu kan? Tadi kan kamu udah ada sebenarnya kan usaha kamu mencari loker-loker, tapi udah coba untuk masukin lamaran-lamaran atau pun daftar online tuh kan sekarang banyak lamaran-lamaran melalui online atau sosial media gitu. Belum nyari-nyari loker aja. Lebih kemana nih pekerjaan perusahaannya tuh, pengennya tuh bidang apa nih? Pengennya sih, saya sih sebenarnya pengennya di manajemen lah ya. Manajemen. Jadi soal mengatur manage tempat keuangan gitu. Iya. Admin lah gitu. Lebih basic ke admin berarti ya. Tapi belum nyoba-nyoba nih mencoba masukin lamaran. Belum. Apa belum nemu perusahaan yang cocok atau gimana? Udah coba nyari loker? Baru nyari loker aja sih. Menurut kamu nih, kamu inginnya mencari kamu ingin bekerja di perusahaan, sudah mencari-cari info loker tapi tidak masuk lamaran. Apakah dengan begitu kamu akan mendapatkan hal itu gitu? Enggak. Kamu menyadari ya sebenarnya hal itu tidak akan menentukan kamu masuk gitu. Ya, oke. Jadi mungkin kalau dari saya nih ya, kan kamu inginnya manajemen, jadi kayak mungkin saya juga tahu, atau kamu memang belum serap sama perusahaan yang ada di loker-loker itu kan, informasi loker, atau bisa jarak dari rumah kamu ke perusahaannya, ataupun emang dari basicnya yang nggak ada atau gimana, saya juga nggak tahu nih. Cuman kalau dari saya sendiri sih, kamu harus lebih berani lagi, harus coba masuk ke loker, karena kan ya kamu udah mendapatkan tekanan juga dari orang tua, harus dulu kerja, dan kamu juga emang pengennya kamu kan untuk bekerja di perusahaan. Jadi alangkah lebih baiknya ya coba masukin lamaran, harus memberanikan diri, walaupun kita nggak tahu hasilnya nanti kan, nanti bisa dipertimbangkan. Masukin aja lamaran ke perusahaan mana aja sih, cuman masih bimbang gitu. Ya tuh masih bimbang. Kadang ada perusahaan yang speknya bagus tapi jauh dari rumah, jadi masih bimbang lah buat nentuin.
Jadi tapi kamu berharapnya gimana nih, dapat perusahaan yang bagus apa yang enggak? Ya pasti yang bagus lah. Yang bagus. Yang bagus. Kira-kira kalau misalkan memang kamu pengen yang bagus tapi rumahnya jauh, itu menjadi pertimbangan kamu? Ya karena orang tua juga nggak mengizinkan buat ngekos, jadi nggak dilepas. Tapi dari tekad kamu sendiri ini gimana? Saya pengennya ya di perusahaan yang saya nyaman, yang bagus, maksudnya yang punya kualitas lah. Kalau soal ngekos sih saya nggak masalah, cuman karena orang tua yang tidak melepaskan, jadi kamu diberat lagi-lagi kamu diberatkan oleh orang tua ya. Lagi dan lagi. Oke. Kamu bertekad kamu ingin di perusahaan, kamu ingin yang sesuai basic, sudah ya. Terus kamu juga yang mencoba cari lokal tapi emang belum ada tindakan untuk memasukkan lamaran karena dikarenakan ada yang bagus tapi jauh rumahnya dan itu dilarang oleh orang tua, seperti itu kan. Jadi menurut saya sih kamu harus memutuskan nih dari sekarang nih, dari yang kita obrolin nih, karena kan dari tadi kamu udah menyinggung cerita apalagi sampai ke faktor yang menyebabkan hal ini terjadi itu apa gitu kan. Kamu udah cerita panjang lebar gitu. Menurut kamu nih, kamu kayak mau nekat kah atau udah kamu ceritain semua, kamu sudah menentukan kamu ingin ke perusahaan tapi lagi dan lagi kamu ada tuntutan dari orang tua bahwa kamu tidak boleh kerja di yang jauh-jauh. Tapi apakah dengan begitu kamu akan mudah mendapatkan pekerjaan? Enggak, susah kan? Jadi menurut kamu apa yang harus kamu ambil? Kalau menurut saya masih bertekad buat milih perusahaan itu walaupun jauh. Jadi kita masih harus ngebujuk orang tua supaya bisa melepaskan anaknya ini untuk meraih impiannya. Oke, jadi kamu bertekad ya untuk mengincar suatu perusahaan yang menurut kamu udah kualitasnya bagus walaupun jauh, tapi kamu ingin di sana gitu kan. Itu keinginan kamu bertekad dan ingin mencoba mencari, ya boleh dibilang kamu harus mencari kepercayaan lah ya kepada orang tua kamu kalau kamu bakal berhasil atau apa gitu kan. Sudah bulat dengan tekadnya? Bulat banget. Sangat bulat. Dengan begini kamu udah merasa kamu bisa menyelesaikan masalah kamu? Bisa. Nah, kamu bertekad ya. Untuk kedepannya ya semoga apa yang kamu tekadkan, apa yang sudah kamu tentukan nih, merasa terbebani nggak nih sekarang nih? Enggak. Saya terima kasih ya kepada kakaknya sudah membantu saya untuk memilih. Sebenarnya dari tadi saya hanya mengutarakan apa yang Kak Julpah utarakan, apa yang Julpah utarakan tentang masalahnya gitu kan, dengan keadaan yang sebenarnya lah ya, istilahnya kalau kata sekarang mah sesuai realitanya aja yang sedang terjadi. Tapi Julpah sudah menentukan bahwa tetap bertekad untuk memilih perusahaan yang diinginkan walaupun jauh. Gimana? Sudah cukup terbantu kah? Sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Dari sini Ananda Julpah sudah mulai bertekad. Jadi ya bisa dijelaskan lagi tekadnya? Saya tetap bertekad buat milih perusahaan itu, juga untuk mendapatkan kepercayaan orang tua untuk meraih impian saya, melepas anaknya meraih impiannya. Ya jadi udah bertekad ya. Semoga pilihan dari yang udah disebutkan tadi, dipilih dari kegelisahan yang dialami oleh Julpah tadi adalah memang pilihan yang terbaik ya untuk Julpah ke depannya. Nah, di sini saya juga tidak bisa membantu banyak karena yang tahu diri Anda ya Anda, saya juga tidak bisa menjudge Anda harus seperti ini, seperti itu. Saya hanya bisa memberi masukan seperti tadi adanya dan seperti keadaan yang memang lagi dialami oleh Julpah gitu kan. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya bantu gitu kan. Atau ada lagi yang ingin diceritakan atau apa? Enggak sih Kak, udah
itu aja. Saya makasih atas bantuan kakak.